Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusalli bi hadha kitab alladhina sabaquna bil iman lahum al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kunna qu'udan hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu wa qila faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina wa aqna 'alaina wa khashina ayyuk taqa'a dunana Baqazina faqulna faqultu awwala man fazi'ana Bakharatu abdagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ataitu haqiqan lil ansari li bani najat fasturtu bihi ajidu lahu baban al-masjid fa'idha rabi'un yadkhulu fi jawfi fa'idin min bi'ri kharijah wa rabi'u ajadwala Fakabastu pada fardu ala Rasulullah SAW. Qala Abu Hurairah faqultu na'am ya Rasulullah. Qala ma sya'nuka? Qultu kuntu baina adhurina. Faqultu fa'ata'ta alaina fakhashina an tuqtaqa sunana. Faqazina faqultu awalaman faqi'a fa'ataitu hadha qa'idha fakabastu kama yaqabisu Sa'alabu wa ulai nasi warawi Faqala ya Abu Hurairah wa aqani na'alai Faqala idhabin na'li hataini Faman laki Abu Warawi hadal haiba yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fafasyartu fil jannah ila wa taqra hadis bi kulli Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dulu kami pernah duduk di samping Rasulullah SAW. Bersama kami ada Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba Nabi SAW berdiri pergi meninggalkan kami. Maka kami pun menyusul kepada beliau baginda Nabi SAW karena khawatir akan terjadi sesuatu pada beliau. Nabi ini termasuk kecintaan sahabat. Ini mengulang sampai minggu lalu bagaimana kecintaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada baginda Nabi SAW. Bahkan beliau pengen jogo Kanjeng Nabi hari ini, pokoknya Nabi tak jogo seperti itu. Ini yang kedua, Abu Hurairah juga begitu. Begitu Nabi di dalam satu majelis, tiba-tiba Nabi meninggalkan majelis itu.
Maka begitu ada hal semacam itu, sahabat sudah khawatir, jangan-jangan ada sesuatu terjadi. Niku wong niku nak jatuh cinta, melihat ekspresi orang yang dicintai itu ada perubahan ekspresi itu, hati sudah gak enak. Gak enak, apa ya? Niku kalau orang cinta, tapi nak wong gak cinta Pak, wis jano ae. Ada perubahan ekspresi, orang leket. Ini kita juga mengajarkan pada kita bagaimana kita ini sesama umat Islam. Allah berfirman kan, innamal mu'minuna sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah saudara. Ketika Anda di dalam forum, kalau ada ekspresi yang berbeda di antara kawan-kawan, kita harus tanggap. Saat ini Masya Allah bidek, mbok janiki ngerti, mbok gak ngerti, aku ya gak ngerti. Ekspresi ini konco ini lho, gak direken, sing penting aku. Makanya kalau kita di dalam satu majelis itu jangan memfokuskan pada diri saja, tapi Anda harus fokus pada teman-teman Anda. Kalau ada sesuatu terjadi, segera diklarifikasi di tempat itu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Jadi mau belajar namanya dan ternyata agama niku nomor 1 niku akhlak. Jadi setelah iman niku nomor 1 akhlak. Makanya Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong niku sak utama-utamanya, sesempurna-sempurnanya orang mukmin itu adalah imannya. Nomor loro niki nopo atau nomor 1 yang paling utama. Kalau iman kan dalam hati nggak kelihatan. Kalau amalan zahir yang paling utama adalah setelah iman akhlak. Nah ini Pak, Masya Allah. Ada yang lebih tinggi dari akhlak itu, itulah adab. Makanya wong niku hari ini Pak, hari ini niku orang itu hanya memperhatikan perintah-perintah Allah, perintah-perintah yang Nabi, tapi meninggalkan adab. Meninggalkan adab. Masya Allah. Nah ini gimana? Ya jalan dalam mobil rumah nih, dan Ustaz ngaji, Prof. Ali Aziz ngaji. Beliau menyampaikan Pak, dulu di dalam satu kisah beliau menyitir satu kitab. Ada ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu panglima perang Salib. Ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi suatu ketika datang ke Mekah untuk haji dan nah di Mekah itu, karena raja di Mekah itu tahu bahwa beliau itu adalah ayah dari panglima Islam yang hebat ya, di waktu perang Salib sekitar abad berapa itu Pak, perang Salib itu ya, Masehi sekitar abad 13-14 ya. Abad 13-14 Masehi. Karena dia itu adalah ayah dari panglima perang Salib, akhirnya sama raja si Saudi itu diberi perlakuan spesial selayaknya tamu negara. Kamu itu dikasih fasilitas untuk bisa
masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam di Madinah juga begitu, dibeli pengawalan khusus untuk masuk di Raudhah. Itu Pak, keduanya itu diberi fasilitas itu Pak. Ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi itu menolak fasilitas, tidak mau. Ditanya, kenapa kamu nggak mau? Saya itu malu kepada Allah, malu sama Rasul. Jadi saya ini hamba yang banyak dosa ini kok menginjakkan kaki di rumahnya Allah, pelatarannya saja. Kata dia, saya itu sudah bergetar hati saya, malu di hadapan Allah semenjak menginjakkan kaki saya itu di tanah haram. Pun redep. Akhirnya gak wani, merasa dirinya masih kotor. Demikian juga difasilitasi untuk masuk ke Raudhah, merasa dirinya itu hina. Saya malu, saya takut karena dosa-dosa saya, sehingga nanti akan mengganggu Rasulullah SAW. Ini kemudian saking adabe. Ini kalau wong biyen ngene niki Pak. Cara aku nanti. Saniki Masya Allah Pak nggone Masjidil Haram niku gak ada Pak. Iya, Masya Allah. Selfie bisa. Ning Raudhah video call bisa. Astagfirullah. Ya Allah, adabnya hilang. Dan ini Pak, ini Masya Allah. Ini dia sahabat kata niku di hadapan Nabi itu adabnya luar biasa. Begitu Nabi ada ekspresi yang kurang mengenakan, maka beliau segera mencari tahu apa yang terjadi. Fafazina fakumna fakun awalaman fazia fakhrustu abdagi Rasulullah SAW. Maka aku pun Abu Hurairah bergegas memisahkan diri dari majelisnya sahabat tadi. Maka fakumtu awalan fazia, akulah orang yang pertama memisahkan diri dari majelisnya sahabat tadi. Abu Hurairah berdiri duluan. Bakharastu, maka aku pun keluar abdagi Rasulullah SAW, mencari Rasulullah SAW, sehingga aku menjumpai sebuah dinding. Ini ya, kok tahu? Ini sahabat Abu Musa Al-Asy'ari tahu dari telapak kakinya Rasulullah, jejaknya Rasulullah. Abu Hurairah wallahualam tidak dijelaskan, tapi beliau berhasil mencari Nabi dan tahu di situ ternyata ada satu dinding. Dinding siapa? Lil Ansar di Bani Najjar. Dindingnya orang Ansar dari Bani Najjar. Fadutu bihi hal ajidu lahu baban falam ajid. Maka aku pun begitu mentok dinding, diikuti jejaknya Nabi mentok dinding. Abu Hurairah goleki lawange. Diputar Pak dinding itu, dan anehnya tidak menemukan satu pintu. Bukan ngerti ini bangunan nopo, bukan dijelaskan. Begitu mentok, gak ketemu lawannya. Faiza Rabbikun yadkhulu fi jawfi haidin min fi'li kharija. Ini. Maka aku terlihat dulu video ini. Tiba-tiba saya lihat ada lubang yang ada di dinding itu.
posisinya di bawah. Dan lubang itu adalah dari sumur Horijah. Jadi apa namanya, ada lubang kayak got atau selokan begitu sing dikupengi lawange enggak ono, entene namung lubang untuk jalannya air. Air itu dari sumur Horijah. Masya Allah. Fatahastu, maka beliau pun akhirnya pun beliau masuk lewat selokan tadi. Abu Hurairah akhirnya berobos masuk dan lewat selokan. Dan gulai ilawang gak cedok. Dan beliau yakin Nabi di jalan. Langsung dia cari gak ketemu, entene selokan, akhirnya berobos lewat selokan. Masya Allah. Faidah Robiul yatul hijau hadir membeli Khadijah. Fatahastu fadakhalu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah ya Rasulullah. Maka begitu masuk ke dalam, maka Rasulullah langsung bersabda, Abu Hurairah. Jadi begitu berobos kan begitu nengel, langsung Nabi kata Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah jawab, betul ya Rasulullah. Oh, na'am ya Rasulullah. Oh, masya Allah, apa yang terjadi terhadap kami? Maka aku pun berkata, ketika panjenengan berada di sisi kami, di dalam majelis kami, maka tiba-tiba panjenengan pergi meninggalkan kami. Maka kami pun akhirnya berdiri menyusul Tuhan, karena kami khawatir akan terjadi sesuatu kepada Tuhan. Maka saya orang yang pertama kali berdiri untuk menyusul Tuhan. Maka aku menjumpai dinding ini. Maka aku pun mencari pintu, ternyata nggak dapat. Akhirnya saya lewat selokan ini. Saya pun mengecilkan tubuh saya. Jadi selokannya kecil, jadi melebuni disempitkan tubuh saya, masuk ke dalam got ini seperti seekor rubah. Apa rubah? Luwak, koyok luwak. Berobos koyok luwak. Niki Pak, nyon sewu Pak. Ini demi orang yang dicintainya, apapun dilakukannya. Kira-kira awake dhewe kok galau. Masya Allah. Direwangi berobos mlebu got kaya ngoten untuk menjumpai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulani innasu warohi, dan orang-orang itu menunggu di belakang dinding ini ya Rasulullah. Ya, tadi yang nyusul semuanya. Jadi tapi yang duluan Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar itu ada di belakang sana, dan orang-orang yang lain. Ya. Maka Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, ya barah, wa aqani na'lai. Jadi aku berikan kepadamu 2 serandal saya. Kemudian Nabi bersabda, pergilah dengan 2 sandal saya ini, maka sebagai bukti bahwa engkau telah bertemu dengan saya. Barang siapa yang engkau jumpai di belakang dinding ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yakin dari dalam hatinya, berilah kabar gembira dengan surga. Nah, ini bab kabar gembira. Jadi Abu Hurairah diberi 2 serandal, akhirnya berobos meneh lewat pesanin Nabi, siapa kasih tahu ya, berilah kabar gembira kepada orang yang berada di belakang dinding ini, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin di dalam hatinya, berilah kabar gembira dengan surga.
niki krono di hadis ini adalah bab kabar gembira, hadisnya dipotong sampai sekian. Tetapi Pak, ini sebenarnya kelanjutannya Pak. Begitu datang balik itu, yang dijumpai yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu disampaikan ya, Umar di depan, yang lainnya sahabat di samping sekitarnya. Abu Hurairah menyampaikan berita ini dari Rasulullah. Langsung Pak, Abu Hurairah ditunjuk Pak, dijotos Abu Hurairah, langsung jatuh tersungkur. Akhirnya begitu rame-rame itu Rasulullah keluar. Niki Pak wingi pun kula sampai niki. Sampai nih. Ikhtilaf niku mun mulai enten zaman sahabat, zaman Nabi. Abu Hurairah padahal pun diberi bukti dari Nabi SAW seperti itu, ngomong jebret di hadapan Sayyidina Umar, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yakin di dalam hatinya, berilah kabar gembira dengan surga. Sayyidina Umar gak setuju Pak pendapat itu, langsung dijotos Pak, jebret. Tapi Abu Hurairah dijotos mboten kan? Nabi datang langsung dilerai oleh Nabi. Akhirnya diklarifikasi oleh Nabi. Napa Abu Hurairah kok jotos itu? Maka Sayyidina Umar jawab, ya Rasulullah, saya khawatir kalau wong syahadat tok mlebu swarga iku gak gelem salat, gak gelem zakat, gak gelem haji, syahadat tok mari ngono berpikiran dia pasti dapat surga. Saya khawatir nanti orang meringan-ringan. Karena pendapatnya seperti itu, Sayyidina Umar pun didiamkan, Abu Hurairah pun juga didiamkan. Sudah, kalian gak usah bertikai. Di depan Nabi, masih ada Nabi Pak. 2 orang sahabat itu langsung dilerai oleh Nabi. Dan Nabi tidak membela salah satu dari keduanya. Artinya 2 pendapat itu benar. Kenapa? Karena sisi pandang. Inilah Pak, kalau namanya bersaudara, nyun sewu Pak. Jangan mengira Pak ya, hari ini sering kali Pak mengira bahwa agama niku urusan bener karo salah. Nah, Abu Hurairah di mata Sayyidina Umar, Abu Hurairah salah. Di mata Abu Hurairah Umar salah. Itu secara penilaian orang dari luar kita. Agama niku mboten perkara salah napa bener. Agama ini kadang Pak bener dan bener, bukan salah kalau bener. Niki wau dua-duanya bukan salah sama benar Pak, tapi benar sama benar. Makanya Pak niki kita harus menghargai kebenaran yang dipegang oleh orang lain. Niku lho Pak, hari ini wong memandang niku aku bener kon salah. Padahal ibu tenang. Contoh subuhan ini wau Pak, kula maca donga kunut. Enten sing mboten donga kunut Pak. Ora kok sing bener ki aku sing gak kunut salah ngoten mboten Pak. Kula bener jenengan sing gak kunut ya bener. Ngoten lho. Bener padha bener. Kok iso nggih ngoten iku Pak. Hati-hati, kalau berbalik di ngoten ya Pak. Ini di WA Ustaz salah. Ngoten Pak, kalau disalah-salah itu langsung di WA ayat, di WA hadis. Jenengan itu orang yang saya hormati. Oh, hormati kok nyalah nih wong sing hormati. Pertanyaan ini loh ya Allah, mbok ya orang itu mestinya kalau tanya itu gak seperti itu dah. Itu tandanya apa? Maaf, gak punya adab. Mestinya tanyanya, Ustaz, kan misalnya gitu kan. Menurut pendapat saya kok begini, Ustaz kok begitu.
Mungkin saya yang kurang literatur saya, mestinya ngono takoki. Langsung ditunjuk, ini Ustadz ini melanggar ayat ini. Ayat ini seperti ini. Oke, aku yang ngono ae. Yang terakhir gue sampaikan begitu. Ya udah, kata dia, ya udah saya salah. Saya tambah katakan dia, tidak, kamu bukan salah, kamu benar dari sisi kamu. Kamu tidak salah. Dia ngomong ngaku salah, tapi saya katakan tidak, kamu tidak salah. Kamu benar dari sisi kamu. Dan saya benar dari sisi saya. Dan ingat, ini semua kita semua, kamu benar, saya benar. Yang paling benar siapa? Hanya Allah yang menghakimi, bukan hak kita. Ngoten lho Pak. Hati-hati ngeten iki. Hari ini orang nggak mau memahami orang lain. Akibatnya, nggih ngoten niku Pak. Togor nggih. Sing bener sing ndi terus saya kira. Ya kok takon. Ini kalau urusan yang ringan-ringan. Contoh sederhana gitu. Ini buat sederhana, ini kompleks. Jadi dulu ketika selesai perang Badar, kan ada tawanan banyak. Nabi dan sahabat musyawarah. Akhirnya kan begitu musyawarah, ada dua pendapat. Ini siapa ini? Sayyidina Umar katanya, ya Rasulullah dieksekusi saja. Eksekusi saja. Dan gak tanggung-tanggung, yang eksekusi keluarga paling dekat dari ini. Untuk menunjukkan keimanan. Yakin lebih cinta sama Allah dan Rasulnya atau tidak? Kalau yang ditawan ayah, nanti yang eksekusi anaknya. Kalau yang ditawan anak, yang eksekusi ayahnya. Oh no ya Pak, gue Josi. Saya tidak Abu Bakar tidak, ya Rasul ini yang ditawan ini ternyata para orang-orang intelektual, terpelajar. Daripada dieksekusi sayang ini, mereka punya potensi besar untuk ngajari anak-anak kita. Akhirnya Rasul milih pendapatnya Abu Bakar. Tapi yang dirahmati Allah SWT, Nabi menyampaikan tiba-tiba diberi wahyu oleh Allah, bukan wahyu di dalam Al-Quran tidak. Artinya Nabi diberitahu oleh Allah bahwa sesungguhnya Allah berkenan dengan usulannya Umar. Allah berkenan dengan usulannya Umar. Tetapi karena berkahnya musyawarah, diambil keputusannya Abu Bakar, azab Allah yang akan turun akibat salah di dalam memilih keputusan itu, azab itu ditangguhkan oleh Allah. Bayangkan Pak, karena keputusan musyawarah. Kenapa di situ? karena di antara dua pendapat tadi disatukan oleh pendapat Rasulullah, pendapat atau keputusan Rasulullah di dalam musyawarah. Dan ini artinya dua tadi kan dua benar, bukan benar salah. Ini yang hati-hati ini. Makanya kita kalau kita ini ngotot silakan, tapi hargailah kebenaran orang lain. Nah, kon gak yakin ya usah salah koni lah. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Kenapa? Ya saudara kita. Ingin berdi sampai ini. Listrik ya min kalau plus niku wis awet gawat bayi wis biyen ngoten. Sampeyan kudu dhewe musuh, ora dhewe musuh lho gak kowe enak. Coba bal-balan ijen Pak. Sampeyan giring-giring dhewe sampeyan lebok-lebok dhewe. Lah ya ora lucu to ngene iki bal-balan ngene iki ora lucu. Dilihat itu lho ya gak kowe enak Pak. Tapi nek enek musuhe Pak, kowe enak Pak. Masyaallah bal-balan apa meneh yo. Dilengkas Piala Dunia ya. Ya.
Delok Piala Dunia kalau direwangi melekan sampai. Tapi nanti atasnya artinya gak absen, gak absen dulu. Tenang. Itulah indahnya dunia itu dengan adanya perbedaan. Makanya Pak Tulung tadi orang yang menegur, komplain saya tadi, saya nasihati, tolonglah, nak ngaji itu jangan dari satu sumber toh, supaya wawasanmu tambah. Ngaji gelemi nenggoni satu sumber toh. Ya informasinya satu arah, kamu nggak tahu informasi yang lain. Ojo gampang nyalahnya wong. Lihatlah, bacalah. Orang yang alim itu orang yang mampu melihat dari beberapa sisi, nggak hanya satu sisi. Itulah orang alim. Nak wong goblok, nyonya wong bodoh itu melihatnya hanya dari satu sisi. Bahkan urung delok, Pak. Lagi krungu jarine, ngono iku wis langsung ngambil kesimpulan. Ojo ngono. Masyaallah, hati-hati. Quran mendawuhi irja'ahum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang membawa berita, ojo langsung mbok percaya, klarifikasi. Sopo Pak wong fasik niku, Pak? Sopo, Pak? Awake dhewe kabeh. Awake dhewe kabeh, Pak. Makane berita sopo wae. Napa kok fasik? Nggih, soalé awake dhewe isih maksiat. Nek wis gak maksiat itu duduk wong fasik. Taruhan lah. Kira-kira enek gak kira-kira sing ning kene iki gak maksiat blas. Kabeh maksiat kabeh. Delok mari metu wong ngene, bukaan ngene. Omre apa ini Android itu buka YouTube iklannya metu dhisik. Waduh, ya wis. Maksiat toh. Makanya kalau ada orang ahli maksiat datang membawa berita, klarifikasi dulu. Orang langsung krungu langsung membuat statement. Waduh, yes. Masya Allah. Pokoknya saat ini Pak beritanya, Masya Allah. Lihatlah dari dua sisi. Saat ini rame-rame harga BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Lihat ini Pak. Kalau dilihat dari sisi rakyat Pak, jelas Pak ini kebijakan yang tidak pro sama rakyat. Dilihat dari sisi pemerintah Pak, beda lagi Pak. Kalau dari sisi pemerintah, kata mereka nggak ada jalan keluar kecuali menaikkan harga BBM. Itu dari sisi pemerintah. Cobalah kita pelajari, kenapa kok tidak mungkin seperti ini. Mungkin saya pun ketika jadi raja, jadi presiden akan mengambil policy yang sama. Bagaimana untuk menyelamatkan devisa atau defisit negara? Pasti akan mengambil policy yang sama. Kecuali niki sing nyekel negara niki pilihane mung loro lho, Pak. Sing sitoke napa? Jual aset. Nah, kula jadi mboten loro, Pak, telu. Apa sedekah masak mboten tau. Dimulai dari pimpinane paling dhuwur dhewe dan yang paling kaya. Sapa sing wani sedekah seluruh harta. Ngono kaya Abu Bakar biyen. Saya sampaikan pernah sebenarnya untuk menyelesaikan karut-marut negeri ini Pak, urunan ngono lho Pak. Iki asline iki wis kemput Pak. Temen Pak, utang 7.000 triliun itu Pak. Itu urunan ngono kelar asline Pak. Sa Indonesia Raya. Wong Songo jadi Pak ini orang wong sa Indonesia Raya wong Songo tok wis nutup. Jadi iki asline ngono Pak.
Niku. Makanya kita coba lihat dari beberapa sisi. Ya sudah. Kalau kita lihat beberapa sisi yang lain, Pak, kita posisi rakyat, kita lihat dari hadis-hadisnya, Pak. Kemarin, Pak, Masya Allah, kalau ada pemimpin yang zalim selaku rakyat, hadisnya gimana? Sabar, isbiru, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan saya fihi zamanun fihi asaratun. Nabi katakan gitu. Nanti suatu ketika ada pimpinan yang pilih kasih, pimpinan yang pandang bulu, sing di bulu dipandang karo pimpinan. Coba keteng. Niku ngoten. Pilih kasih, Pak. Saat ini pun kebenaran pun juga pilih kasih. Masih salah. Nah, koncone ya dianggap benar. Perkara kejadiannya piye lho iso di rekayasa ngarang cerita skenario sinetron is zamane sing ngono kuwi. Kalau orang kecil Pak diide koncone ya dijunjung ya ngono kuwi. Kalau kamu menjumpai seperti itu pimpinan, kata Nabi apa isbiru, sabarlah kamu. Ini kan pun dijelaskan itu ngaji Riyadhus Shalihin ini bab taat pada pimpinan. Isbiru sabarlah hatta talqauni fil haud, kata Nabi, sampai kamu jumpa dengan aku di telaga Kausar, di surganya Allah. Oh enak Pak, nak wae dhewe sabar, BBM diunggah sabar. Nah BBM diunggah ya gak usah numpak mobil, gak usah numpak sepeda motor, gowe sae. Ini dari sing ngomong ini ki rakyat Pak. Ojo sing ngomong ini ki pimpinane, presiden. Ya ora, nah presiden ki gak ngono. Presiden iki ya wis bondoku kabeh tak infakne nggih rakyatku, ngono mestine. Lah kok sing ngomong ngono kok pegedene negara, ya walik cong. Sing ngomong ngono kuwi aku rakyat sedatang ini ngomong sabar wae, sabar. Kok nak sabar kok ketemu karo Kanjeng Nabi ning telaga Kausar, diberi minum langsung oleh tangan yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ngomong rakyat. Aja diwalik saiki modele diwalik-walik Pak, buyar aja. Hadis sing kudu dicekel rakyat dicekel pejabat, hadis sing kudu dicekel pejabat dicekel rakyat. Wis maut pun lengkap sudah. Ya Allah, Masya Allah. Makanya di dalam keadaan seperti ini ya pun kita sabar. Pimpinan ini luwih jengkel meneh. Dia berbuat berlindung dari balik ayat dan hadis, berlindung dari dawuhnya orang-orang soleh dulu, dipelintir sedemikian rupa untuk keuntungan dirinya sendiri. Pun ngoten iki kita kudu tambah sabar. Mun sabar. Karena saya memang pemerintah, saya pun tidak serta-merta menyalahkan pemerintah, karena pemerintah nak uang imane iki padha kabeh kok enak imane pemerintah iki dukur kabeh ngono akan berani ambil resiko seperti itu. Kalau tidak ya sudah, solusinya solusi instan. Ini kayak keluarga Pak, begitu keluarga nyun sewu. Keluargane dhewe niku lho Pak. Cara tiba-tiba jenengan pamane nggih duwe keluarga niki negara niku asline ya keluarga kaya keluarga. Nang omah jenengan pamane anake mlebu rumah sakit, ibuke mlebu rumah sakit, sing sito arep kuliah, sing sito arep ngono, ate jelalah sampe bar di PHK. Lah ngono terus kira-kira piro Pak? Solusine ya ora sampean. Solusine apa? Ya paling ya solusine utang. Itulah negara seperti itu solusi yang
rasional. Aslinya jadinya masih ada solusi yang lain. Oh, doa. Doa. Enten mulai nopo sedekah lho. Terus ganti duit tambah dikon sedekah bisa. Nggih ngoten iki, Mas. Sebetulnya masih ada solusi yang lain. Tetapi solusi ini tidak rasional, artinya tidak bisa dihitung dan tidak bisa instan saat ini. Makanya, Masya Allah, itulah gambaran negara kayak ngono. Jadi solusinya nggak ada jalan lain. Akhirnya naikkan seperti itu. Masya Allah. Ya pun, makanya monggo Pak, ini kita cobalah pengertian terhadap siapapun dalam kondisi semacam ini. Kalau kita memberi saran kepada negara, monggo silakan, tapi dengan tutur kata yang baik. Di sosmed juga gitu ya, jangan mencaci maki pemerintah. Kita tidak tahu. Kalau itu mau dikon jadi presiden mungkin ya luwe paling ora iso. Tenan sing ning kene iki lho, kabeh iki lho, nek kok dadi presiden aku yakin gak iso. Nyatane ra dadi. Aku yakin gak iso. Gitu. Gak iso. Makane lho aja ngelek-elek wong kon nek dadi ning kono paling ya luwe gendeng. Makanya kita gak usah mencaci maki, kita doakan kebaikan, Pak. Tolong untuk negeri kita ini betul, Pak. Nyun sewu sekarang keadaan seluruh dunia ekonomi morat-marit, Pak. Seluruh dunia. Ini hari ini kabar berita di Turki mengalami inflasi. Tak tanggung-tanggung 80% Pak inflasi. Jadi akibatnya harga barang itu naik double. Semua harga barang naik double. Itu di Turki, Pak. Besar-besaran inflasinya. Makanya seperti itu kita bersyukur, Pak. Kita di sini ada kenaikan harga ya belum 2 kali lipat. Di sini inflasinya masih mungkin akibat naik BBM ini mungkin pada kisaran 15%-an mungkin. Nanti trennya paling ke situ. Kemarin inflasi kita 4%, dapat 6-6%. Makanya insya Allah dalam posisi macam ini kita sabar dan kita doakan yang terbaik. Sabar, doa yang kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT beri pertolongan kepada ulama-ulama kita, kepada umaro kita, ditolong oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, terus didoakan kebaikan untuk negeri ini. Dan negeri ini dijauhkan dari bala, musibah, petaka, ya. Dijauhkan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan bermajlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.